ada konsep induksi matematika, di mana metode pembuktian untuk pernyataan perihal yang bernilai integer itu bisa kita amati melalui induksi matematika. Seperti apa contohnya? Ketika kita merancang sebuah program, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bersama saya Aris Sulistiawati dalam kanal Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika diskrit. Apa itu matematika diskrit? Mengapa mempelajari matematika diskrit? Dan untuk apa matematika diskrit dipelajari dalam bidang informatika? Coba kita ingat kembali. Pada umumnya, kalian memiliki akun media sosial kan? Apa yang kalian lakukan untuk bisa mendapatkan akun media sosial tersebut? Ya, dimulai dari pendaftaran, di mana kita mengisi data diri sesuai dengan arahan yang diminta dalam formulir pendaftaran tersebut. Selain itu, kita juga melakukan pengisian username dan password yang nantinya akan kita gunakan untuk membuka akun media sosial yang sudah kita buat. Nah, pada saat kita melakukan pengisian data dalam formulir pendaftaran untuk bisa menjadi pengguna akun media sosial tersebut, itu adalah bagian dari himpunan. Sementara username dan password sebagai pasangan yang tidak boleh salah dalam menginputkannya, dalam memasukkan datanya, ketika nanti kita mau membuka akun media sosial, itu adalah logika dalam bentuk konjungsi. Selain itu, kita tentu sering melakukan pencarian informasi menggunakan Google. Apa yang kita gunakan untuk melakukan pencarian informasi? Ada kata kunci yang kita masukkan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sebagai contoh, matematika diskrit. Ada dua kata yang kita gunakan untuk melakukan pencarian. Berapa banyak data yang muncul? Apa saja kata-kata yang muncul? Informasi apa saja yang kita dapatkan? Terkait dengan matematika, terkait dengan diskrit, dan terkait dengan matematika diskrit. Itu adalah konsep kombinatorial. Sekaligus konsep logika, ada logika disjungtif dan ada logika konjungsi yang ada di dalam pencarian tersebut. Contoh lain yang juga terlihat adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah laboratorium komputer. Berapa jumlah komputer yang ada di dalam laboratorium tersebut? Bagaimana komputer tersebut dapat berkomunikasi dalam sebuah jaringan komputer? Bagaimana bentuk arsitektur komputernya? Berapa banyak port jaringan yang kita butuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer? Itu termasuk ke dalam teori bilangan dan matematika induksi. Semua itu adalah bagian dalam matematika diskrit. Untuk itu, dengan memahami konsep matematika diskrit, diharapkan mahasiswa mampu berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan proses komputasi yang diselesaikan secara matematis. Sehingga perlu kita pahami bahwa matematika diskrit adalah cabang ilmu matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Yang dimaksud objek diskrit adalah sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau sejumlah elemen-elemen yang dapat dihitung secara integer atau elemen-elemen yang tidak bersambung, unconnected, yang kemudian kita bentuk ke dalam logika pemikiran kita menjadi sebuah konsep matematika diskrit. Mengapa kita mempelajarinya? Karena untuk memahami informatika atau ilmu komputer, matematika diskrit merupakan konsep dasarnya. Di mana komputer digital bekerja secara diskrit. Kita lihat tampilan dalam layar yang bernilai 1, 0, benar salah, on off adalah bentuk digital.
Selain itu, informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah bentuk diskret. Ruang penyimpanan, kapasitas penyimpanan, itu semua bersifat diskret. Dan implementasi matematika diskret ini dalam bidang komputer juga kita jumpai dalam bentuk keamanan komputer, struktur data, basis data, algoritma, jaringan komputer, sistem operasi, dan sebagainya yang secara konsep merupakan proses berkesudahan. Ada awal dan ada akhir. Dimulai dan selesai. Bisa dihitung langkahnya. Ada ketetapan kapan dan bagaimana sebuah proses dapat diakhiri. Lantas, bagaimana kaitannya matematika diskret dengan implementasi bidang komputer tersebut? Coba kita lihat ruang lingkup bahasan dalam matematika diskret ini. Yang pertama, sebagai contoh tadi kita menerapkan username dan password. Dua kata kunci untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Apa fungsinya? Selain keamanan data, juga memberikan hak akses kepada pengguna untuk bisa memanfaatkan sebuah aplikasi. Dan kedua-duanya harus bernilai benar, atau kita sebut dengan logika konjungsi. Tapi ada pemilihan dan ada implikasi di dalamnya. Apa yang dipilih? Kita memilih sebagai pengguna apa? Implikasinya di mana? Ada prasyarat. Jika kamu sebagai mahasiswa untuk masuk ke dalam sebuah sistem pembelajaran dalam jaringan, dalam contohnya Sepada Teknokrat, Sepada Universitas Teknokrat Indonesia, ada hak akses yang kamu bisa lakukan, yaitu melihat materi, mendownload materi, dan mengupload tugas. Sementara ketika dosen yang menggunakan hak aksesnya, maka akan ada perbedaan. Di mana dosen dapat memasukkan materi, memberikan penugasan, melakukan pengujian, sampai dengan penilaian terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Dan akan berbeda lagi dengan admin, di mana admin dapat mengakses semua hal, termasuk dengan apa aktivitas yang kita lakukan di dalamnya. Itu adalah konsep logika, di mana penalaran didasarkan pada pernyataan benar atau salah, tapi tidak keduanya. Selain itu, ketika kita mau menyusun sebuah password yang terdiri dari 6 sampai 8 karakter, berapa banyak kombinasi huruf dan angka yang mungkin kita lakukan? Berapa peluang yang mungkin didapatkan untuk semua pengguna memiliki username dan password dalam karakter yang kita tentukan? Itu bagian dari kombinatorial. Termasuk ketika kita melakukan pencarian, berapa banyak informasi yang kita dapatkan terkait dengan pencarian. Sebagai contoh matematika diskret. Banyak, tapi bisa dihitung. Dan dihitungnya bersifat diskret, tidak ada informasi yang bernilai setengah. Itu konsep kombinatorial dalam matematika diskret. Selain itu, ketika kita bicara tentang sistem pembelajaran. Tadi disebutkan hak aksesmu sebagai mahasiswa, artinya ada data mahasiswa. Ada hak akses sebagai dosen, artinya ada sekelompok data dosen. Kemudian ada kelompok data mata kuliah yang bisa kita ambil untuk dalam proses pembelajaran. Hubungan antara data mata kuliah, data mahasiswa, data dosen dalam suatu pembelajaran, itulah yang disebut dengan konsep himpunan relasi dan fungsi. Di mana himpunan data mahasiswa berisi data-data mahasiswa aktif, kemudian data dosen yang berisi tentang data-data dosen yang mengampu di mata kuliah tertentu, dan ada sekelompok data mata kuliah yang berisi mata kuliah yang diambil berdasarkan jurusanmu. Nah, konsep-konsep ini kemudian saling berelasi. Ketika kalian menyusun sebuah KRS, hubungan antar 3 komponen tadi menjadi sebuah rencana kuliah. Dan outputnya adalah ketika kalian menghasilkan KHS,
di mana dosen memberikan penilaian yang menghasilkan satu bentuk konsep pembelajaran, sistem pembelajaran. Apalagi konsep yang mesti kita pahami? Ada konsep induksi matematika, di mana metode pembuktian untuk pernyataan perihal yang bernilai integer itu bisa kita amati melalui induksi matematika. Seperti apa contohnya? Ketika kita merancang sebuah program, sebelum menjadi sebuah program kita akan menggambarkan sebuah flowchart, di mana flowchart itu berurutan tahap dan prosesnya. Berapa banyak tahapan yang kita gunakan, termasuk di dalamnya adalah looping yang harus kita amati. Apakah looping ini berkesudahan? Bagaimana perulangan itu bisa terjadi? Nah, pada saat kita mengujikan sebuah alur flowchart program, di mana kita menghitung langkah-langkahnya, itu adalah metode pembuktian induksi matematika. Selain itu, ketika kita mau menggunakan sebuah rangkaian jaringan, merancang sebuah arsitektur jaringan dalam sebuah laboratorium komputer, berapa banyak switch atau hub yang akan kita gunakan? Ketika kita memiliki lebih dari 32 komputer, sampai 40 bahkan 50 komputer dalam satu laboratorium. Apakah harus kita gunakan 2 switch hub yang berisi 32 komponen, 32 penghubung? Sementara kita tahu switch hub ada yang berisi 8 dan ada yang berisi 16 port. Mana yang mungkin kita gunakan untuk mengefisiensikan ruang dan penggunaan kabel jaringan tersebut? Nah, itu disebut dengan induksi matematika. Konsep-konsep untuk membuktikan berapa banyak yang kita gunakan dalam bentuk integer, itu semua adalah konsep induksi matematika. Atau kalau kita memperhatikan sebuah proses pemrograman, ada fungsi hash di sana, di mana pengalamatan data dalam memori untuk menentukan jumlah lokasi memori serta bagaimana sebuah memori menyimpan sebuah kumpulan record data. Ada cara perhitungannya, di mana ruang penyimpanannya, berapa sisa ruang penyimpanan tersebut. Ada modulus dan divide yang kemudian kita gunakan sebagai konsep perhitungannya. Termasuk juga ketika kita membangun sebuah pemrograman yang bersifat kriptografi, keamanan data, menyembunyikan data yang sebenarnya. Sebagai contoh metode Kaiser-Shipper, di mana kita menggunakan pola matematika dengan perhitungan, pengulangan atau pergeseran atau kelipatan jumlah rentang tertentu untuk memanipulasi data yang kita fungsikan untuk melakukan keamanan data. Nah, pergeseran, perhitungan perulangan dalam bentuk bilangan integer, baik dalam bentuk mod maupun div, dalam konsep teori bilangan, itu adalah satu proses dalam pemanfaatan matematika diskrit dalam informatika. Ada lagi, ketika kita bicara tentang pemasangan hubungan seri dan paralel, di mana kita gunakan gerbang AND, gerbang OR, untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika dalam rangkaian digital elektronika. Sehingga tidak semua kabel, tidak semua bentuk, tidak semua rangkaian harus saling bertabrakan. Itu semua konsep dari aljabar Boole. Atau ketika kita bicara tentang infografis, penentuan jarak terpendek, baik dalam bentuk pet, maupun ketika kita mau dari titik itu kembali lagi ke titik itu dalam bentuk sirkuit. Mempresentasikan objek-objek diskrit untuk menghubungkan titik asal ke dalam titik tujuan dalam bentuk simpol dan node. Itu adalah teori graf dalam konsep matematika diskrit. Dan yang lebih kompleks dari itu adalah kompleksitas algoritma, di mana kita menggunakan perhitungan kompleksitas waktu dan kompleksitas kebutuhan ruang, memori. Ya.
Sebuah algoritma yang digunakan harus bersifat efisien. Efisien itu dinilai dari mana? Dari waktu eksekusinya dan dari ruang penyimpanan memorinya. Nah, konsep itu diterapkan di mana? Ketika kita melakukan perbandingan dalam algoritma. Contoh, perbandingan algoritma pengurutan data. Banyak metode pengurutan data. Bubble shot yang bentuknya sederhana. Hanya diurut dari data terkecil ke data terbesar dengan melihat data paling akhir untuk disusun ke depan. Baik ascending maupun descending. Tapi lambat. Atau ketika kita gunakan quick short. Cepat. Sesuai dengan namanya. Kenapa? Karena kita membagi dua data. Kemudian masing-masing kelompok data melakukan pencarian dan pengurutannya sendiri. Itu akan lebih cepat, tapi rumit. Kemudian shell sort. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu rumit. Untuk memilih data, kemudian menggeser, membandingkan dengan konsep mode dan div. Terjadi perputaran. Tapi bagaimana dengan ruang penyimpanan yang mereka lakukan, yang mereka butuhkan untuk bisa menggerakkan pencarian tersebut? Itu juga akan menjadi sebuah pertimbangan, tergantung dari banyak sedikitnya data yang kita gunakan atau yang kita lakukan untuk sebuah pencarian. Jadi bagaimana? Siap mempelajari matematika diskrit untuk membangun konsep berpikir sistematis dan logis dalam bidang informatika komputer? Kita akan membahas ruang lingkup materi tersebut satu persatu dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.